Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita. Baik, sebelum kita lanjutkan ke materi, saya akan mengabsen kehadiran kalian semua. Baik, Siti Aminah ada. Oh, baik. Aisyah Salma. Oh, baik. Fatimah. Oh, sakit. Oh, baik. Zahratun Nisa. Baik. Kaila Humairah. Muhammad Amiruddin. Sakit juga. Bahrul Ulu. Nur Zakaria, Muhammad Faisal, Abdul Majid. Oh, sakit juga. Oh, baik. Baik. Hari ini kita akan membahas tentang puasa sunnah dan hukumnya. Siapa di sini yang pernah melaksanakan puasa sunnah? Ayo, siapa yang di sini pernah melakukan puasa sunnah? Menurut kalian, puasa sunnah itu apa sih? Gimana? Nah, baik. Menurut kalian puasa sunnah itu gimana? Puasa yang baik, boleh seperti itu. Tapi sebelumnya, puasa sunnah itu bentuk puasa yang dianjurkan dalam agama Islam, tetapi tidak diwajibkan. Baik. Sebelum di sini saya akan menjelaskan tentang puasa sunnah dengan memakai bahan ajar pengembangan audio atau yang bisa disebut dengan media audio. Sebelum memasuki pembahasan tentang puasa sunnah, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu pengembangan audio. Nah, pengembangan audio adalah proses untuk membuat program yang berbentuk audio atau suara yang optimal, yang harus dipertimbangkan dalam pembuatan audio ini, yaitu ada beberapa hal, seperti pertama yaitu menyiapkan materi yang akan direkam. Yang kedua yaitu menyiapkan perlengkapan perekaman. Yang ketiga yaitu menyusun naskah agar tidak belepotan. Yang keempat yaitu mengedit atau untuk menghilangkan noise atau suara yang salah dan menambahkan efek suara. Media audio adalah media yang menyampaikan pesan dalam bentuk suara auditif, baik verbal maupun non-verbal. Media audio dapat digunakan untuk pembelajaran dan dapat membuat siswa lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu puasa sunnah. Puasa sunnah itu adalah bentuk ibadah puasa yang dianjurkan dalam agama Islam, tetapi tidak diwajibkan. Ini berarti bahwa melaksanakan puasa sunnah adalah suatu kebaikan yang mendatangkan pahala, tetapi tidak membawa konsekuensi dosa jika ditinggalkan. Hukum puasa sunnah itu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam agama Islam, meskipun tidak diwajibkan. Jadi puasa sunnah ini itu memiliki kedudukan penting dalam Islam meskipun tidak diwajibkan. Agar lebih jelas lagi, kalian bisa menonton pengembangan audio atau dari media audio yang saya siapkan
pekan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki pembahasan inti yaitu tata cara dan hukum berbagai puasa sunnah, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian puasa sunnah. Puasa sunnah adalah bentuk ibadah puasa yang dianjurkan dalam agama Islam, tetapi tidak diwajibkan. Ini berarti bahwa melaksanakan puasa sunnah adalah suatu kebaikan dan mendatangkan pahala, tetapi tidak membawa konsekuensi dosa jika ditinggalkan. Puasa sunnah dilakukan atas dasar kesadaran individu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meningkatkan ketakwaan. Jadi, puasa sunnah yaitu bentuk ibadah yang dianjurkan dalam agama Islam tetapi tidak diwajibkan. Karena apa? Karena melaksanakan puasa sunnah adalah suatu kebaikan yang tidak membawa konsekuensi dosa jika ditinggalkan. Arti sunnah dalam istilah adalah hal yang jika dilakukan oleh orang yang sudah baligh yang akan mendapatkan pahala. Jika tidak mengerjakan, tidak akan mendapatkan dosa. Jadi, sunnah dalam istilah itu bisa dikatakan hal yang dilakukan, jika dilakukan akan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan dosa. Dan sekarang tata cara dan hukum puasa sunnah. Tata cara yang pertama yaitu membaca niat. Niat puasa sunnah harus diawali dengan niat yang ikhlas dan niat sebaiknya dibaca di malam hari sebelum fajar terbit. Tetapi jika lupa boleh dibaca di pagi hari selama belum makan dan minum. Jadi membaca niat ini itu harus diawali dengan niat yang ikhlas. Dan niat itu sebaiknya dibaca di malam hari sebelum fajar terbit. Tetapi jika kita lupa, boleh dibaca di pagi hari asalkan kita belum makan ataupun minum. Yang kedua yaitu sahur. Makan sahur merupakan sunnah yang dianjurkan untuk mengisi energi dan mendapatkan pahala. Yang ketiga yaitu menahan diri. Selama berpuasa, umat Islam harus menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, berhubungan badan, dan berdusta. Yang keempat yaitu berbuka puasa. Berbuka puasa dianjurkan untuk dilakukan dengan menyegerakan saat matahari terbenam atau azan maghrib berkumandang. Jadi jika berbuka puasa itu harus dilakukan dengan menyegerakan, harus segera dilakukan saat matahari terbenam atau azan maghrib berkumandang. Yang selanjutnya yaitu puasa sunnah merupakan amalan non wajib yang paling disenangi oleh Allah. Beberapa jenis puasa sunnah diantaranya 1. Puasa Daud, yaitu puasa yang dengan pola sehari berpuasa dan sehari tidak, atau bisa dikatakan dengan selang-seling. Yang kedua yaitu puasa Senin Kamis, yaitu puasa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setiap hari Kamis dan Senin, seperti yang mana dikatakan dalam sabda Rasulullah yaitu an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yataharra siyamul itsnaini wal khamisi. Dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu memilih puasa di hari Kamis dan Senin atau di hari Senin dan Kamis. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang ketiga yaitu puasa Ayyamul Bid,
yaitu puasa yang dilakukan pada tanggal 13, 14, dan 15 di setiap bulan Hijriah. Yang keempat yaitu puasa Arafah, yaitu puasa yang dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu saat orang yang melaksanakan ibadah haji sedang wukuf di padang Arafah. Orang yang sedang melaksanakan ibadah haji tidak disunahkan untuk melaksanakan puasa Arafah ini. Keutamaan puasa Arafah yaitu dapat menghapus dosa selama 2 tahun, yaitu 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Yang kelima yaitu puasa Asyura, yaitu puasa yang dilakukan pada bulan Asyura. Ada tingkatan sendiri pada puasa Asyura, yaitu 3 hari pada tanggal 9, 10, dan 11 Muharram, 2 hari pada tanggal 9 dan 10 Muharram, dan 1 hari pada tanggal 10 di bulan Muharram. Jadi pada puasa Asyura ini ada 3 tingkatan puasa, yaitu bisa pada 3 hari pada tanggal 9, 10, 11 Muharram, bisa juga 2 hari pada tanggal 9 dan 10 Muharram, dan bisa lagi 1 hari pada tanggal 10 di bulan Muharram. Yang keenam yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal, yaitu puasa yang dilakukan sejak tanggal 1 Syawal hingga akhir bulan tersebut. Cara melaksanakannya boleh berturut-turut atau boleh selang-seling. Mungkin dari penjelasan saya di atas ada yang bisa ditanyakan. Apa kalian bisa paham dengan media audio yang saya tampilkan tadi? Baik. Saya akan membuka sesi tanya jawab agar saya bisa menilai kemampuan kalian dalam pembelajaran kali ini. Baik, saya mau tanya, apa sih yang dinamakan dengan puasa sunnah? Ayo, Zakaria, coba, apa sih yang dimaksud dengan puasa sunnah? Ya, bagus, mungkin seperti itu. Baik, untuk Faisal, apa saja yang sebaiknya kita lakukan ketika berpuasa? Ya, bagus. Ya, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Baik, mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan menguatkan iman kita. Ayo, ketua kelasnya bisa memimpin doa.